Accurate Online mendukung fitur potongan PP23 untuk transaksi pembelian dan penjualan jasa. Namun secara default, pada cetakan Accurate Online belum ditampilkan nilai PPh 23-nya. Dalam video kali ini, kita akan membahas cara menampilkan nilai PPh 23 sekaligus memotong nilai invoice di Accurate Online. Yuk, langsung aja kita ke tutorialnya. Langkah pertama, pastikan kita sudah membuat akun PPh23 untuk penjualan dan PPh23 untuk pembelian. Caranya, klik buku besar, lalu klik akun perkiraan. Kemudian kita ke list hijau, lalu pada bagian pencarian kita bisa ketik PPh. Jika di Accurate Online teman-teman sudah ada akun PPh23 penjualan dan pembelian seperti ini, silakan lanjut ke tahap selanjutnya. Namun jika di Accurate Online teman-teman belum ada, maka teman-teman harus membuatnya terlebih dahulu. Caranya, klik tanda plus tambah yang ini, tipe akun kita pilih set lancar lainnya. Lalu untuk sub akun, kita pilih aset lancar lainnya. Untuk nama, isikan PPh23 penjualan. Lalu klik simpan. Kita buat satu lagi, tipe akun kita pilih liabilitas jangka pendek. Sub akun, kita pilih kewajiban jangka pendek lainnya. Lalu untuk nama, kita bisa isikan PPh23 pembelian. Lalu klik simpan. Setelah itu kita kembali ke list hijau yang ini. Pastikan sudah ada dua PPh23 seperti ini. Langkah kedua, pastikan PPh23 sudah kita tambahkan di daftar pajak perusahaan. Caranya, kita klik perusahaan, lalu ke pajak, klik list hijau yang ini. Kemudian untuk menambahkan PPh23, klik tambah. Untuk tipe pajak kita pilih pajak penghasilan PS23. Untuk tipe PPh23, teman-teman bisa pilih misalkan jasa teknik. Untuk persentase misalkan 2%. Akun pajak penjualan kita isikan PPh23 penjualan. Kemudian akun pajak pembelian kita isikan akun PPh23 pembelian. Lalu kita klik simpan. Jika di perusahaan teman-teman ada lebih dari satu jenis PPh23, teman-teman bisa menambahkan kembali. Misalkan tipe pajak kita pilih pajak penghasilan PS23 atau PPh23. Tipe PPh silakan teman-teman bisa pilih misalkan jasa konsultan. Persentase misalkan 2%. Lalu untuk akun pajak penjualan kita isikan akun PPh23 penjualan. Lalu untuk akun pajak pembelian kita isikan PPh23 pembelian. Lalu klik simpan. Untuk memeriksa hasilnya, kita klik list hijau yang ini. Nah, di sini sudah ada jasa teknik dan jasa konsultan. Kemudian untuk langkah yang ketiga, pastikan sudah membuat nama jasa dan memasukkan PPh23 ke dalam daftar jasa tersebut. Caranya, kita klik persediaan, lalu barang dan jasa. Untuk nama, misalkan jasa perbaikan komputer. Jenis barang kita pilih jasa, lalu kita klik bagian penjualan atau pembelian. Isi PPN dan PPh-nya. Ini kita pilih untuk PPN, kemudian untuk PPh-nya kita pilih jasa teknik. Lalu kita klik simpan. Langkah keempat, klik pengaturan, lalu klik desain cetakan. Klik list hijau, lalu klik faktur penjualan. Kemudian klik buka desainer yang ini. Nah, untuk tampilannya seperti ini. Kemudian untuk subtotal kita ganti dengan jumlah. Caranya kita klik, kemudian di sini kita ganti jumlah. Lalu untuk total kita ganti dengan subtotal. Subtotal diklik, lalu tekan dan tahan tombol shift di keyboard teman-teman. Dan klik yang ini. Sehingga ada dua elemen selected seperti ini. Lalu klik tombol copy yang ini, lalu klik tombol paste yang ini. Kita geser ke bawah. Kita ubah subtotal menjadi PPh23. Dan ini expressionnya kita ganti, kita hapus, lalu cari PPh. Lalu pilih yang ini. Kita klik simpan. Klik kembali subtotal, lalu tekan dan tahan tombol shift di keyboard. Dan klik yang ini. Sehingga ada keterangan dua elemen selected seperti ini. Klik tombol copy yang ini, lalu klik tombol paste yang ini. Kita geser ke bawah. Subtotal kita ubah menjadi total. Lalu kita buka expression dari PPh yang ini. Ini kita klik, kita blok. Lalu kita klik kanan. Kemudian klik copy. Kita buka expression dari total. Lalu klik minus. Dan paste dari expression PPh yang tadi. Pastikan untuk rumusnya sudah seperti ini.
Oke, kalau sudah kita simpan. Oke, setelah kita sudah tambahkan, selanjutnya kita klik simpan. Ini kita klik OK. Kita klik OK lagi. Kemudian kita kembali ke Accurate Online-nya. Langkah kelima, pastikan nomor MPWP sudah diinput di preferensi perusahaan kita. Untuk mengetahuinya, kita klik pengaturan, preferensi, lalu pajak. Pastikan nomor MPWP perusahaan kita sudah diinput dengan benar di bagian MPWP perusahaan seperti ini. Lalu klik simpan. Langkah keenam, jika PPH berhubungan dengan penjualan jasa, pastikan MPWP sudah diinput di data pelanggan. Untuk mengetahuinya, kita klik penjualan, kita klik pelanggan. Klik list hijau yang ini, lalu buka data pelanggannya yang CV aplikasi andalan milenial. Kita klik pada bagian pajak. Pada bagian tipe ID pajak, kita pilih NPWP. Nomor wajib pajak pastikan diisi dengan 16 digit NPWP pelanggan dengan benar. Misalkan, jika NPWP mereka hanya 15 digit, maka kita harus menambahkan angka 0 di depan. Kemudian untuk tipe transaksi, kita pilih yang faktur pajak. Lalu klik link yang ini untuk memeriksa kebenaran nomor NPWP-nya. Jika alamat NPWP pelanggan tersebut berbeda dengan alamat kantornya, kita hilangkan centang yang ini dan isi alamat NPWP pelanggan di sini. Namun, jika alamat MPWP mereka sama dengan alamat kantor, cukup centang yang ini, lalu klik simpan. Jika PPH berhubungan dengan pembelian jasa, pastikan MPWP sudah diinput di data pemasok. Untuk mengetahuinya, kita ke pembelian, klik pemasok. Klik list hijau yang ini, lalu buka data pemasoknya, misalkan PT Cipta Piranti Sejahtera. Lalu kita klik pada bagian pajak yang ini. Tipe ID pajak, kita pilih NPWP. Nomor wajib pajak, pastikan diisi dengan 15 digit NPWP pemasok dengan benar. Ini misalkan, oke, jika NPWP mereka hanya 15 digit, maka kita harus menambahkan angka 0 di depan. Kemudian untuk tipe pajak, kita pilih yang faktur pajak. Lalu klik link ini untuk memeriksa kebenaran nomor NPWP-nya. Nah, sudah benar. Kemudian jika alamat MPWP pemasok tersebut berbeda, kemudian jika alamat MPWP pemasok tersebut berbeda dengan alamat kantornya, kita hilangkan centang yang ini. Namun jika alamat MPWP mereka sama dengan alamat kantornya, cukup centang yang ini. Oke, kalau sudah kita klik simpan. Sekarang kita coba simulasikan transaksi penjualan yang dipotong PPh 23 oleh pelanggan. Kita ke modul penjualan, lalu faktur penjualan. Untuk pelanggan, CV aplikasi andalan milenial. Kemudian kita cari atau pilih itemnya jasa perbaikan komputer. Untuk harga misalkan 100.000. Kita klik lanjut. Nah, di sini maka otomatis akan muncul untuk perhitungan pajak PPN dan PPh-nya. Selanjutnya kita cetak faktur penjualan. Nah, berikut untuk desain cetakan faktur penjualan yang sudah kita edit tadi. Ini dia untuk perhitungan PPh 23-nya sudah muncul dan mengurangi nilai invoice-nya. Demikian cara menampilkan pajak PPh 23 di invoice. Jika teman-teman ingin menggunakan Accurate resmi dengan sales yang fast respon dan promo yang menarik, silakan hubungi nomor telepon yang ada di deskripsi video ini ya. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.